Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zainal Arifin di Pak Jai Channel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum belajar, diperhatikan dulu. Kita punya kesepakatan di kelas. Jadi kalau misalkan kita mau belajar harus bikin kesepakatan dulu. Kesepakatan yang pertama, keyakinan kelas kita berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, disiplin waktu, meminta izin jika ingin keluar kelas, HP mode silent. 5. Senantiasa menjaga kebersihan kelas. 6. Saling menghargai pendapat orang lain. 7. Mendengarkan jika yang lain berbicara. Dari ketujuh keyakinan kelas, ini sepakat apa enggak? Apa ada yang mau ditambah atau dikurangin? Sepakat? Nah, jadi kalau sepakat, semua yang ada di keyakinan kelas ini wajib kita ikuti dan kita laksanakan. Di nomor 4, HP silent. Yuk kita sama-sama cek HP kita. Jangan sampai nanti pas pembelajaran handphonenya bunyi, ya kedengaran ke teman-temannya yang lain. HP-nya di silent dulu, silahkan. Udah Pak? Udah? Kita hargai pendapat orang lain nanti yang berbicara. Hari ini sementara di depan saya yang berbicara, jadi didengarkan apa yang saya nanti akan jelaskan. Sesuai dengan keyakinan kelas tadi, kita berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita berdoa mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dapat ilmu yang bermanfaat, berguna buat bekal hidup kalian di masa yang akan datang. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar kita harus fokus dulu. Nah, pada saat kita harus fokus, kita akan melihat sudut pandang. Karena pada saat kalian fokus, tapi sudut pandang yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Nah, pada saat kita melihat sudut pandang, di sini ada beberapa gambar yang akan saya tampilkan. Kalian coba tebak gambarnya gambar apa. Pasti ada nanti berbeda sesuai sudut pandangnya masing-masing. Gambar yang pertama, gambar apa ini? Gunung. Mana yang dilihat gunung? Kalau yang di bawah yang dilihat perumahan. Bisa akan berbeda kalau seandainya yang dilihat yang di sini perumahan. Lihat yang ini gunung. Lanjut. Gambar apa ini? Orang. Patung bapak. Orang. Banyak ya. Ada yang bilang perempuan lagi duduk ngapain? Baca buku. Di depannya ada apa? Ada apel. Ada apa lagi? Ada buku. Ada meja, gitu ya. Tapi kalau dilihatnya yang lain, gambar orang. Ada mejanya nggak? Nggak ada. Ini apaan? Kayak celemeknya orang-orang Eropa dulu ya. Iya kan? Bukan meja, gitu kan? Jadi kalau dilihat secara menyeluruh, ini apa? Hidup. Jadi sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan gambar yang berbeda.
Jadi ngelihatnya di mana nih? Ngelihat perempuannya ya jadi perempuan, ngelihat orangnya jadi hidup, bukan jadi tangan, gitu ya. Lanjut. Berapa ini? Buddha, yang dilihat Buddha. Orang bukan. Ada orang. Kalau dilihat Buddha, ya Buddha. Kalau dilihat orang, Buddhanya jadi apa? Jadi hidup. Jadi hidup. Mulutnya gini nih. Ya. Pandangan yang berbeda, sudut pandang berbeda, hasil gambar jadi berbeda. Fokus lagi, selanjutnya apa ini? Bangunan. L-I-E. T. Kalau yang dilihat hitam, jadinya kalian dilihat hitam, warna hitam dilihat, jadinya apa? Kayak puzzle ya. Iya, kayak puzzle. Kalau yang dilihat hitam, kalau lihat hitam kayak puzzle kan? Coba lihat yang putih yang dilihat, konsentrasi lihat putih. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Konsentrasi sudut pandang jadi berubah. Yang dilihat putih jadinya kata. Apa katanya? Lili. Kalau dilihat yang hitam jadinya kata. Sudut pandang berbeda, hasilnya berbeda. Kadang kalau kita belajar melihat yang berbeda, ilmunya dapatnya beda. Karena melihat konsentrasinya yang berbeda. Ini contohnya. Lihat yang berbeda, jawabannya jadi beda. Melihat hitam jadinya puzzle. Melihat putih jadinya beli. Yang berbeda. Ya, maka konsentrasi. Kalau kita konsentrasi fokus dengan yang dipelajari, apa yang kita inginkan pasti akan didapat. Apalagi ini gambarnya? Ada wajah. Iya, ada wajah. Kalau konsentrasinya jadi sesuatu yang menyeluruh, jadinya wajah. Kalau melihatnya satu-satu, jadinya oh. Apa ini? Mata. Apa ini? Apa ini? Hidung dapat dari mana hidungnya? Dari mulut. Konsentrasi yang berbeda, hasilnya berbeda. Ini dari gambar-gambar nih kita hasilkan. Jadi konsentrasi kalau berbeda hasilnya berbeda. Oke, selanjutnya kita bikin yel-yel semangat. Biasa kalau kalian kelas 10 ada yel di SMK, kalau disebutkan kata SMK jawabannya bisa. Kenapa bisa? Karena SMK itu kalau kita udah terjun di masyarakat, kita udah terjun dimanapun, kalau dari disuruh kita harus jawabannya bisa. Karena yang namanya SMK bisa. Jadi kalau saya sebut kata SMK, kalian semua jawab dengan kata bisa. Ya, kita mulai. SMK Bisa. Angkat tangannya semua. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. Tepuk tangan buat kita. Kemarin kita sudah mempelajari tentang dunia AI. Jadi AI itu diaplikasikan buat apa saja. AI itu digunakan buat apa saja. AI itu nantinya bisa kita pakai buat kebutuhan kita apa saja. Nah, keterkaitan kemarin sudah tahu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menuliskan kalimat-kalimat di AI. Jadi pada saat nanti AI ada prompt-nya, ada tempat kita menuliskan satu kalimat agar AI dapat menyelesaikan permintaan yang kita minta, kita harus jelaskan permintaan itu dengan sejelas-jelasnya. Ya, jadi terkait. Kalau kemarin kita tahu, oh begini fungsinya AI, nanti kita akan bikin kalimatnya jadi kayak apa ya? Kita bahas. Kalau kita sudah mempelajari ilmu, nanti ilmu itu bermanfaat. Kalau ilmunya itu bermanfaat, itu akan menghasilkan satu kata yang namanya sukses. Dan kalau kita sudah sukses, suksesnya jangan sampai lupa dengan bergabung dengan kata berkah.
Karena kalau orang sukses sudah berkah, ilmunya itu bermanfaat buat orang banyak. Kalau dia udah jatuh, kalau karena berkah dia bisa naik lagi. Tapi kalau suksesnya tidak dibarengi dengan kata berkah, suksesnya setelah sukses, kalau dia hancur, suksesnya kalau dia sudah tidak berjaya lagi, itu orang tidak akan senang. Kalau suksesnya berkah, suksesnya orang ini disenangi orang-orang lain. Karena sukses yang dia dapatkan bermanfaat buat orang lain. Ada orang sukses, tetangganya ngiri. Ada orang sukses, tetangganya tidak senang. Ada orang sukses, temannya tidak suka. Tapi kalau sukses yang berkah, pasti disenangi oleh orang lain. Maka pada saat kita sukses, jangan lupa suksesnya harus berkah. Ya, kita masuk ke materi kita. Rekayasa prom. Jadi kita hari ini akan belajar tentang rekayasa prom. Prom yang seperti apa nanti yang bisa kita gunakan untuk menjalankan AI. Jadi pada saat kita mau menjalankan AI, kita harus pahami teknik menyusun instruksi yang efektif untuk AI generatif. Jadi AI atau kecerdasan artifisial, pada saat kita susun dengan instruksi yang efektif, maka akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kalian semua bisa memahami konsep tentang prompt AI, kemudian penerapan tekniknya, kreasi kontennya, kolaborasi manusia dengan AI. Ini diharapkan semua yang kita pelajari ini kalian pahami dari tujuan tersebut. Capaian pembelajarannya hari ini kita akan mempelajari tentang prompt, jenis-jenis prompt dan penyusunan sesuai kebutuhan. Jadi definisi prompt. Coba yang paling depan baca. Prompt adalah memahami pentingnya instruksi untuk AI dalam kreasi konten digital. Prompt adalah instruksi untuk AI, sementara rekayasa prompt adalah seni menyusun input. Ya. Jadi definisi prompt itu seni menyusun input. Jadi kalau inputnya salah, hasilnya juga salah. Jadi kalau inputnya nggak jelas, hasilnya juga nggak jelas. Contoh misalkan kalian pikirkan motor Honda. Kalian mikir motor Honda pada saat ada 1, 2, 3, 4, 5 orang saya tanya motor Honda, itu pasti jawabannya beda-beda. Bisa saja dia jawabnya misalnya motor Honda Beat, yang ini Supra X, yang ini PCX gitu kan, itu udah beda-beda. Padahal sama-sama Honda, tapi jawabannya bisa berbeda. Kenapa? Karena pada saat kita menyusun tidak menjelaskan secara rinci. Maka kalau misalnya AI diminta, kalau intinya kamu nggak menjelaskan dengan rinci, itu akan keluar gambar yang atau hasil yang AI itu akan semaunya dia. Semaunya dia udah, gambar yang dikeluarin. Kadang-kadang nggak sesuai. Kamu mintanya PCX Hondanya, tapi kamu tidak menjelaskan Honda PCX-nya, maka yang dikeluarin sama AI ya Honda apa aja. Bisa Honda Supra X, Honda Beat, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis prompt yang laki, baca. Kamu baca. Jenis prompt. Deskripsi. Prompt deskripsi memberikan region spesifik tentang subjek, membantu AI memahami konteks dan menghasilkan konten karakter. Instruksional. Prompt instruksional memberikan langkah-langkah yang jelas untuk diikuti, memungkinkan AI memberikan panduan struktur dan mudah diikuti.
kreatif, perasa, imajinasi, memberikan kebebasan untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan konten yang menarik secara unik. Jadi instruksinya harus jelas dan ditambahkan dengan hal-hal yang kreatif dari kalian sehingga nanti AI akan memberikan satu hasil yang maksimal sesuai keinginan kita. Jenis prompt deskriptif, perempuan lagi yang baca ya. Memahami dan menyusun contoh prompt deskripsi yang efektif. Prompt deskripsi berfungsi untuk memberikan detail spesifik pada konteks tertentu. Jadi prompt deskriptif itu berfungsi untuk memberikan detail spesifik. Jadi harus juga spesifik yang tadi saya bilang. Kalau nanti ada yang berbeda, misalnya gambar Honda PCX tahunnya beda, modelnya beda, maka harus disebutkan tahunnya. Honda PCX tahun 2000 berapa. Kalau misalnya udah spesifik kayak begitu, AI ngasih juga salah ngasih gambarnya, berarti ketahuan ada yang salah pada AI-nya. Tapi pada saat dia udah dikasihkan jelas, kemudian gambar yang dikeluarkan sesuai, emang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, lanjut. Laki-laki depan baca. Mempelajari teknik dan struktur dalam menyusun prompt AI. Memahami beragam teknik dalam menyusun prompt dapat meningkatkan kualitas interaksi dengan AI. Jadi kalau kita memahami teknik dalam menyusun prompt, itu jadi interaksi sama AI-nya nyambung. Nanti ada pada saat kita menyusun satu instruksi kepada AI biasanya nggak langsung memberikan, tapi nanya balik. Kenapa nanya balik? Karena ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan pada saat kita minta ke AI. Jadi misalkan pada saat saya mau membuat satu instruksi membuat presentasi pakai AI ngasih tahu, coba dipilih apakah yang mau gaya seperti ini, atau gaya seperti ini. Ada 3 pilihan. Berarti kalau misalkan AI mengeluarkan satu instruksi balik kepada kita, kita harus jawab lagi. Baru nanti AI memberikan hasilnya. Kalau misalkan kita nggak memberikan instruksi balik, ya udah sampai situ doang, hasilnya belum ketemu. Teknik menyusun prompt, strategi untuk efektivitasnya, 1 ada kata kunci spesifik, 2 pemberian konteks, yang ketiga penentuan format output. Nah untuk yang ini penentuan format output, kadang-kadang kita perlu kasih contoh ke AI. Misalkan kalian pada saat membuat satu struktur organisasi ada yang berbentuknya gambar. Ketua di atas, kan bawahnya sebelah kanan, sekretaris sebelah kiri, bendahara, gitu kan? Nah itu kalau struktur organisasinya berbentuk gambar. Ada nggak struktur organisasinya berbentuk tulisan? Misalnya ketua titik 2 si A, sekretaris titik 2 si B, bendahara titik 2 si C. Ada nggak seperti itu? Ada. Nah pada saat kita mau menentukan format outputnya, kita pengen pakai gambar, kasih dulu gambar contoh ke AI nanti tolong hasilnya kayak gini gitu. Nah kalau udah dikasih contoh ke AI hasilnya begitu, maka dia nanti akan ngikutin apa yang kita mau. Jadi pada saat penentuan format lebih baik diberikan contoh, akan menghasilkan sesuai contoh nantinya AI pada saat kita berikan perintah. Strategi optimalisasi prompt. Yang pertama, zero shoot. Metode ini memungkinkan AI menghasilkan output tanpa contoh sebelumnya, mengandalkan pemahaman konsep dasar. Yang kedua, few shoot. Dalam pendekatan ini AI diberikan beberapa contoh untuk menghasilkan hasil yang lebih relevan dan akurat. Yang ketiga, chain of thought. Strategi ini mendorong AI untuk mengikuti langkah-langkah pemikiran logis, meningkatkan kualitas dan konsistensi output akhir. Nah dari sini ketahuan bahwa kalau misalkan kita lihat yang 3 ini,
AI itu sebenarnya belajar dulu dari kita. Kalau kita kasih contoh, AI itu belajar lagi sama kita. Karena kita memberikan contoh. Nah, kalau misalkan kita tidak memberikan contoh, kita langsung nih minta sama AI, nanti AI sesuai apa yang dia pelajari sebelumnya. Ini kalian belajar pakai AI kan? Semuanya pakai AI. Contoh misalnya AI-nya semua pakai ChatGPT. AI ChatGPT dia make. Kamu make. Itu belajarnya semua ini orang dipelajari. Nah sekarang AI-nya ada satu apa ada dua? ChatGPT ada satu apa dua? Ada satu. Kamu pakai ChatGPT ya ini. Kamu pakai ChatGPT ya ini. Kamu pakai ChatGPT ya ini. Cuma satu doang kan? Jadi ChatGPT kalau seandainya dia dianggap orang, ya dia cuma satu. Kalau kamu semuanya pakai ChatGPT, berarti ChatGPT-nya satu. Kamu nanya, kamu berikan contoh. Kamu nanya, kamu berikan contoh. AI makin pintar belajarnya. Tapi yang jadi masalah, karena makin pintar kan makin banyak. Nah, pada saat dia makin banyak, kita juga perlu lagi pakai contoh. Karena nanti pada saat kita nggak memberikan contoh, AI akan ngambil sampling. Wah, ini banyak nih. Dari contoh-contoh yang ada, yang mana ya? Karena dia nggak ngasih tahu yang mana, udah saya ambil yang ini aja. Itu disampling sama AI. Tapi kalau kamu kasih contoh pakai yang ini ya, nanti ngambilnya pakai yang sesuai yang kita inginkan. Gitu. Ini AI sebenarnya itu lagi belajar sama kalian semua. Kalau seandainya kalian memberikan informasi ke AI, ada nggak yang ngirim file ke AI? Nanya nih, kasih ngirimnya file ke AI. Contoh misalkan kalian dapat file buku dari guru, nanti misalkan saya mau kasih buku coding ke kalian. Terus pada saat dilihat buku itu kan banyak, saya bilang tolong ini buku dirangkum. Capek, kasih aja ke AI bukunya. AI tolong rangkumin dong, gitu. Dirangkumin sama AI itu semua. Nah, rangkuman yang diberikan sama AI itu pasti akan semuanya mirip. Kalau cuma kalimatnya tolong rangkumin file di atas, udah. Tapi kalau tolong rangkumin file di atas sesuai contoh yang saya berikan, nanti akan ngikut apa yang kita kasih contohnya. Nanti sebab saya akan kasih contoh file ke kalian, terus kalian minta tolong AI rangkumin. Tapi saya nanti minta ada ketentuan dan ada yang tidak pakai ketentuan. Nanti kita kasih contoh. Lanjut, aplikasi di pendidikan. Jadi kalau misalkan kita belajar AI, ada penerapannya di pendidikan itu, membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Jadi pada saat kita belajar AI, yang perlu diperhatikan, ini bisa mengembangkan keterampilan. Jangan tanggung-tanggung. AI itu udah dibilang mungkin orang yang ibaratnya mengerti semuanya. Contoh nih, mau nanya agama di AI bisa nggak? Bisa. Mau nanya biologi di AI bisa nggak? Bisa. Mau nanya fisika di AI bisa nggak? Bisa. Mau nanya sejarah di AI bisa nggak? Bisa. Semua AI bisa. Tapi kalau guru, kamu nanya ke saya, Pak Jenong, saya mau nanya fisika, belum tentu saya bisa jawab. Mau nanya kimia, belum tentu saya bisa jawab, karena bidangnya bukan di situ. Tapi AI, karena semua orang pakai, semua bidang ada, nah ini enaknya AI. Bisa digunakan untuk kamu tanya, sehingga nanti pada saat kamu tanya bisa menimbulkan satu hak cipta atau produk yang kamu hasilkan dari AI. Kemarin saya lihat di satu sekolah di Jakarta Pusat, ada seorang murid itu membuat hak cipta produk yang dia hasilkan dari dia menganalisis menggunakan AI. Jadi dia analisis sampai AI, terus akhirnya dia mendapatkan satu produknya dikirim untuk dibuat hak ciptanya, bahwa ini hak cipta saya. Itu yang bikin murid. Jadi kalau misalnya aplikasi di pendidikan AI digunakan dengan baik,
bisa berpikir kritis sehingga menghasilkan satu produk. Nah dulu pada saat mengembangkan nanti pertanyaan atau masalah-masalah itu kita bingung karena nggak punya fasilitas. Sekarang kita bisa punya tempat bertanya pakai AI. Kalau nonton video-video dulu orang anak kecil mau melakukan penelitian, dia harus masuk perpustakaan, dia harus nanya beberapa orang. Sekarang cukup dengan AI, semuanya bisa dilakukan. Aplikasi kreatif dan bisnis. Jadi pada saat kita menggunakan AI bisa dijadikan aplikasi yang kreatif dan bisa juga buat bisnis. Apalagi kalian yang jurusannya DKP, AI bisa membuat iklan. Kemarin saya lihat orang bikin iklan ribet. Kalau ada anak murid suruh bikin AI iklan, ternyata dalam waktu singkat udah jadi, tinggal edit dikit udah jadi. Nah kalau misalnya disuruh dari awal bikin pakai Adobe Illustrator atau pakai Canva, bikin yang namanya satu iklan, promosi satu barang lama, jadinya mikirnya bingung. Makanya dengan AI menjadi lebih cepat. Ya. Kriteria evaluasi, akurasi, sesuai nggak outputnya, relevansi, relevan nggak dengan apa yang kita minta, kreativitas. Nah nanti kalau misalnya kreativitas ini tinggal kamu mikir lagi kalimat-kalimat apa yang akan dituangkan agar AI nanti menghasilkan hasil yang sesuai dan lebih maksimal. Jadi pada saat sudah ada gambarnya dilihat akurasi nggak, relevan nggak dengan apa yang kita mau, kreativitasnya masih kurang nggak, kalau masih kurang tambahin lagi. Tantangan etika, memahami isu etika dalam penggunaan rekayasa prompt untuk AI. Mempertimbangkan risiko bias. Bias ini artinya kemungkinan banyak pendapat atau kemungkinannya banyak, nggak hanya satu, itu jadi bias. Jadi kalau bias itu ada 1, 2, 3, 4 beberapa hal yang jadinya nggak menjurus kepada satu hal yang kita inginkan, itu jadinya bias. Kalau bias itu jadi ada 2, 3 kemungkinan. Informasinya salah, makanya harus dibaca jelas. Kadang-kadang AI itu tidak detail membaca apa yang kita harapkan. Contohnya nanti informasi yang salah karena AI-nya nggak dapat ilmu yang banyak, dia belum tahu semuanya, dia tidak memahami semuanya, kemudian dia menghasilkan satu informasi yang salah. Ada juga yang informasi salah ini karena AI nggak punya perasaan. AI kalau nggak punya perasaan, dia akan menjawab sesuai data, bukan sesuai perasaan. Contoh misalkan, saya mau nanya nih, kalau teman kalian nanya ke kalian, curhat misalkan, curhat ke kalian, ngomong misalkan, kemarin gue diputusin sama cowok gue nih, terus ntar malam gue mau bunuh diri gitu misalkan. Nah temennya pasti ngomongnya nggak langsung, wah gimana sih masa gue diputusin sama cowok doang bunuh diri, cowok kan banyak masih bisa cari yang lain. Jawaban teman kamu pasti mungkin ada yang begitu nggak? Iya. Kalau AI ditanya, gue diputusin sama cowok nih, gue mau bunuh diri, ntar AI jawabnya kalau mau bunuh diri caranya begini-begini, kita tahu cara bunuh diri malah. Jadi AI itu menjawab tidak pakai perasaan, yang dia pakai adalah data. Kalau misalnya mau caranya begini ya, jawabnya begitu. Jadi dia tidak menggunakan perasaan, dia menggunakannya data. Kalau manusia pada saat menjawab satu pertanyaan bisa menggunakan data, bisa menggunakan perasaan. Oke, sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Dibuat kelompok, kalian
Ya, cara kerjanya bikin kelompok. Nanti dari kelompok ini kerjakan AI. Promnya kayak gimana? Jadi gunakan AI. Promnya AI-nya apa aja? Bebas. Terus promnya kayak gimana? Nanti kita bahas promnya. Nah, bikinnya itu lebih dari satu. Kalau promnya ini, AI-nya ini jadinya. Kalau promnya ini, jadinya ini. Nanti baru kita evaluasi. Kenapa AI begini, jadinya begini. Promnya begini, jadinya begini. Promnya begitu, jadinya begitu. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi harus dibuat berbeda. Ya, nanti dibikin kelompok. Kemudian kalian berembuk minimal dibikin 2 AI, 2 prom menghasilkan AI yang seperti apa. Nah, itu baru kita bisa evaluasi. Ya, seperti itu. Nanti setelah udah jadi, hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya nanti kita bikin berempat lah. Empatnya ada berapa sekarang yang datang? 35 ya? Berlima boleh? 33. 34, 33. Kalau bagi 4 kurang ya. Ya boleh, kan ada yang berempat, ada yang berlima, nggak apa-apa. Ya, ada yang mau nanya lagi? Cukup? Cukup? Silakan mencari kelompoknya, kemudian dibuat. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, hari ini satu teman kalian, kelompok 1 akan presentasi dari hasil kelompoknya tadi. Dia akan menjelaskan prom-prom yang sudah dia buat. Nah, hasilnya seperti apa? Ya, silakan. Jadi di sini adalah hasil saya bertanya kepada ChatGPT untuk membuat suatu materi dalam bentuk PDF. Awalnya saya berbicara untuk meminta ChatGPT dengan membuatkan satu materi dalam bentuk PDF. Namun dia bertanya balik karena saya kurang mantap bertanyanya. Jadi dia bertanya balik tentang topik materinya. Di situ saya belum. Terus nanti bawain masa panah bawah. Dia lanjut bertanya. Dia lanjut menjawab tentang untuk materinya adalah perkembangan teknologi dari abad 19 ke abad 20. Dia bertanya lagi. Tanya lagi. Untuk tingkatan seperti apa, misalnya SMP atau SMA. Nah, saya menjawab standarnya saja. Lama terus dalam menjadi ya. Ya, dia menjadi memberikan topik ini. Terus bawain lagi. Ini adalah jawaban yang dari jelaskan. Iya, terus bawain. Ya, jadi yang disampaikan teman kalian yang baik, untuk yang kedua yang sama seperti PDF, ini contohnya file yang dikirim. Yang dikirim ini ada filenya. Ini ada filenya nih. Kemudian di file itu minta tolong dibuatkan rangkuman dalam bentuk artikel. Di sini ada nih. Tolong dibuatkan rangkuman dari file di atas dalam bentuk artikel. Kemudian di AI itu jawab dalam bentuk artikel. Jadi buku yang panjangnya sampai ratusan halaman dibuat ringkasan sama AI dalam bentuk artikel. Ini artikelnya seperti ini. Nah, kemudian kita minta dengan gaya yang berbeda. Gayanya apa? Kita minta yang dibuatkan dalam bentuk presentasi. Ini presentasi. Hasilnya langsung dalam bentuk file yang PPTX. Artinya file yang bisa langsung dijadikan presentasi. Ini kalau kita download,
Kita download file ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ini adalah ringkasan yang dibuat sama AI dalam bentuk PPT. Nah, nanti kalau udah jadi kayak begini, ini PPT-nya udah bagus belum? Belum. Kamu bawa ke Canva. Dibawa, buka di Canva, di Canva-nya minta dibuatkan AI lagi, tapi di Canva. Ini Canva ini minta yang Canva AI gitu loh. Di sini nanti ada Canva AI-nya, AI Canva. Nah, ini masukin filenya udah. File yang tadi tuh presentasi yang mana tuh di download? Diganti PDF dulu. Dia minta kita simpan tab A dalam bentuk PDF. Kita ganti dulu dalam bentuk PDF. Nah, AI-nya kita unggah. Nih, buatkan saya presentasi dari file tersebut. Ini langsung kita jalanin. Nanti AI-nya Canva yang akan bikinkan PDF kita menjadi lebih bagus. Tadi kan cuma dibuatkan di ChatGPT, hasilnya nggak menarik. Kita bawa ke AI-nya Canva, minta Canva ya buatkan. Nah, contohnya misalkan kita pengen yang warna apa nih? Warna pink misalnya ya, warna ceria nih. Kita kirim. Nah, ini jadinya bagus. Nanti AI-nya akan menghasilkan satu Canva buat presentasi yang tadi kita tanya. Jadi hanya dalam waktu beberapa menit saja AI-nya sudah menghasilkan satu presentasi yang kita inginkan. Mohon tunggu sebentar ya. Nah, pelan nih. Tanya lagi. Buat desain. Tahapannya memang agak lama, pelan-pelan, karena diproses sama AI-nya.
tapi hasilnya akan menjadi lebih baik. Nah, ini udah mulai proses nih. Jadi sebenarnya kalau seandainya kalian diminta untuk membuat satu presentasi dengan satu materi, itu harusnya nggak lama. Dalam waktu 2 jam harusnya bisa selesai. Kenapa lama? Mungkin karena nih terjadi langsung 15. Tuh. Hasil yang dihasilkan sama AI yang dihasilkan sama gunakan editor Canva. Langsung dikirim ke Canva, jadi filenya tuh. Ini udah jadi filenya, dihasilkan sama Canva. Tadi jadinya rangkumannya begini, PowerPoint jadinya begini, ya kan? Ya kan? Nah, di Canva jadinya seperti ini. Jadinya bahasa Inggris. Tadi lupa diganti bahasa Indonesia. Nih, ya, ini hasil yang diberikan sama gambarnya langsung ada, lengkap lagi, menarik. Jadi nggak perlu kita repot-repot nyari gambar. Paling nanti kita tinggal edit kalau ada kata-kata yang tidak sesuai. Jadi untuk bikin presentasi kayak begini sebenarnya nggak lama kalau kita menggunakan AI, tapi bantuannya AI ChatGPT sama AI-nya kan Canva. Gabung 2 AI ini menghasilkan langsung produk yang bagus seperti itu. Karena waktunya baik, terakhir rangkumannya dari apa yang kita sudah tadi pelajari, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi pada saat kita membuat satu kalimat di prompt, harus jelas kalimatnya, harus sesuai kalimatnya dengan apa yang kita inginkan, sehingga nanti pada saat AI menghasilkan satu produk yang kita minta itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian evaluasinya pada saat kita meminta, kalau nggak sesuai berarti tinggal kita lanjutkan kalimat-kalimat yang ada di bawahnya, prompt yang selanjutnya kita tanya balik ke AI tersebut, sehingga nanti apa yang kita mau bisa kita hasilkan. Kemudian refleksinya saya minta beberapa orang maju, kamu maju 2 aja. Nanti dijawab refleksinya bagi sini. Perempuan 1, laki 1. Pertanyaannya sama, kamu jawab. Agak sini takutnya udah. Pertanyaannya sama, ya. Kita udah belajar dari awal sampai akhir. Dari pelajaran yang kita pelajari hari ini tentang prompt, menurut kamu ada manfaatnya atau tidak? Manfaatnya di mana? Bisa dijelaskan? Kalau kamu ada manfaatnya enggak? Terus apa manfaatnya? Manfaatnya itu ya kita lebih paham apa itu. Terus yang kedua, kalau misalkan tadi sudah dipelajari tentang AI dan kamu udah pelajari promptnya, ada hal-hal yang positif nggak dari AI dan ada hal-hal negatif nggak dari AI? Ya, coba jelasin. Sesuai data. Jadi yang positifnya apa, yang negatifnya apa? Gitu. Yang positifnya apa? Itu memberikan data yang kita yang kita mau gitu. Kalau negatifnya Ya,
sesuai data itu aja. Sesuai data itu. Kalau kamu? Kalau yang positif itu bisa buat edukasi, tapi Ya. kalau yang negatif itu bisa buat hal-hal. Hal apa contohnya yang negatif? Membuat sesuatu ya, kontekan, membuat. Oh jadi kalau misalkan AI jadi bikin rajin atau jadi bikin males? Tergantung, bisa bikin males, bisa bikin rajin, gitu loh. Kalau yang rajin jadi tambah rajin karena ada bantuan, yang males jadi tambah males karena dibantuin, gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, tenang buat. Karena waktu pembelajaran sudah selesai, saya tutup pembelajaran hari ini dengan satu kata, bahwa jadikan AI sebagai satu alat yang memang bisa berguna sesuai tempatnya. Kalau golok berada di tangan tukang sembelih, itu akan menjadi satu alat yang positif untuk menyembelih seekor binatang. Tapi kalau golok berada di seorang yang mempunyai niat negatif, tentu akan menjadi hal-hal yang mengarah kepada pekerjaan negatif, seperti begal motor, perampok, pencuri, dan lain sebagainya. Jadi AI bukan tergantung AI-nya, tetapi tergantung yang make. Kalau yang makainya mengarah ke positif akan jadi positif, kalau yang makainya ke arah negatif akan jadi negatif. Nah, maka kami berharap AI yang ada ini dijadikan alat untuk yang ke arah positif. Terima kasih atas kerjasamanya pembelajaran kita hari ini. Seperti keyakinan kelas kita tadi di awal, sebelum dan sesudahnya kita berdoa, maka kita akhiri pembelajaran kita di pagi hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari dari awal sampai akhir semuanya bermanfaat buat kehidupan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.